Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anandaku yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran daring kali ini, kita memasuki pembelajaran tema 2, subtema 2, pada muatan matematika. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pada KD 3.1, di mana anak-anak harus bisa menuliskan sifat pertukaran atau yang dinamakan dengan komutatif pada perkalian dan melengkapi perkalian berdasarkan sifat pertukaran. Mari kita simak pada contoh latihan berikut ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran muatan matematika KD 3.1, kali ini kita akan belajar tentang kembali sifat pertukaran atau yang dinamakan dengan komutatif ya. Nah, bila kemarin minggu lalu kita belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif tapi pada penjumlahan, betul. Kali ini yang kita pelajari yaitu pada perkalian ya. Nah, operasi hitungnya pada perkalian. Nah, ternyata tidak hanya penjumlahan, perkalian juga bisa kita lakukan dengan sifat pertukaran. Nah, sebelum kita masuk pada latihan soal, di sini Ustazah akan menjelaskan dulu. Kita akan menyelesaikan dulu soal cerita, contoh untuk bisa melakukan nilai pertukaran pada bilangan perkalian. Nah, di sini ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Nah, toko tersebut memberikan dua pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 dan kemasan isi 6 telur. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di buku paketnya masing-masing ya, pada buku Bu Pena halaman 129. Di sana ada sudah digambarkan sesuai dengan soal cerita yang ada di atas yang tadi sudah kita baca bersama ya. Nah, di sini ada kemasan pertama. Kemasan pertama yaitu di sini adalah isinya 4 telur. Nah, ada yang kemasannya 6. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini. Di sini ada yang kemasannya berisi, berarti kita hitung ya, kemasannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini kemasannya ada 6 ya. Ada 6 kemasan telur. Maka anak-anak bisa langsung menuliskan bentuk bilangannya adalah sebanyak 6 kemasan. Ini sudah dalam contoh. Nah, tetapi dalam satu kemasan ini berisi berapa telur anak-anak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Semuanya sama ya. Dari 6 kemasan ini, maka dituliskan dengan bentuk perkaliannya 6 kemasan telur dikali 4 telur pada setiap kemasan. Tinggal kita hitung. Kemarin anak-anak sudah mengenal ya perkalian 6 kali 4, maka hasilnya adalah 24 telur. Lalu gambar yang di samping adalah kita hitung kemasannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah kita ketahui kemasannya, maka kita tuliskan 4 kemasan telur, seperti contoh pada di bawah. Satu kemasannya berisi berapa telur ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tuliskan dengan bentuk perkalian 4 kali 6, hasilnya adalah 24 telur. Jadi sifat pertukarannya adalah 6 kali 4 sama dengan 24. Bila ditukar, sifat pertukarannya menjadi 4 kali 6 dengan hasilnya sama ya, yaitu 24 telur. Nah, ini adalah contoh dari sifat pertukaran. Sampai di sini anak-anak paham ya? Ingat, rumus yang kemarin sudah kita pelajari. Bila kemarin A tambah B sama dengan B tambah A. Sekarang dengan rumus yang sama, hanya simbol
bilangannya, simbol operasinya yang berbeda. Bila ini A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, ini rumusnya masih sama seperti kemarin ya, hanya saja simbolnya yang berbeda. Bila kali ini yang kita hitung adalah dalam bentuk perkalian. Paham ya anak-anak sampai di sini tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Bila sudah paham, kita akan lanjutkan pada soal berikut ini. Nah, di sini ada soal ayo berlatih pada halaman 129. Coba anak-anak lihat di sini. Di sini ada kurung burung ya. Coba kita hitung kurung burungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah ditulis ada 4. Di setiap kurungnya ada berapa burung? 1, 2, 3. Semuanya sama ada 3 ya. Nah, di sini pun sudah ditulis 4 kali 3, maka sifat pertukarannya A kali B sama dengan B kali A. Berarti A-nya berapa? Sudah kita ketahui, yaitu 4. Anak-anak bisa menuliskannya di sini 4. Nah, maka hasilnya adalah 3 kali 4. Hasilnya betul 12. Nah, bila kita ingin membuktikannya, bisa menghitung setiap kurung yang berisi burung. Kita bisa hitung burung pada setiap kurungnya ya. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitupun ini semua jumlah burungnya sama, yaitu ada 12 burung. Bisa kita lengkapi. Nah, sesuai pada gambar ya. Nah, ini adalah soal latihan yang terdapat pada halaman 130. Anda bisa kerjakan bagian B, bagian C. Nah, bila yang ini belum diketahui, berarti Anda harus menemukan bilangan A-nya dulu dengan bilangan B yang terdapat pada gambar. Berarti di sini ada akuariumnya berapa? Dihitung. Lalu pada setiap akuarium itu berjumlah berapa ikan, tinggal dituliskan bentuk perkaliannya ya. Pada bagian 2 halaman 130, di sini ada sifat pertukaran perkaliannya ya. Sudah ditentukan bilangan A dikali B sama dengan berarti B dikali A. Nah, tinggal anak-anak langsung tuliskan saja ya. Coba Ustazah tuliskan dulu rumusnya sama dengan B dikali A. Nah, bila ini bilangannya sudah diketahui A maupun juga B, berarti kita tinggal menuliskan bilangan B-nya yang ada di sebelah kiri, yaitu bilangan 7. Tinggal ditukar. 7 dikali 8, betul. Berarti sifat pertukarannya adalah 8 kali 7 sama dengan 7 dikali 8. Paham ya? Anak-anak boleh mengerjakan yang B sampai F pada halaman 130. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan kembali menuliskan dan menentukan hasil dari sifat pertukaran. Bila tadi kita sudah menghitung pada benda yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kali ini pun ada benda yang terdapat pada buku paket, yaitu anak-anak boleh membuka halaman 138. Nah, anak-anak pada halaman 138 di sini ada gambar apa ya? Banyak yang sudah tersusun. Betul, ini adalah gambar kubus. Nah, anak-anak bisa lihat di sini kita akan menentukan sifat pertukaran perkalian yang bisa kita tentukan dari bentuk kubus yang sudah bersusun. Nah, ini ada kelompok kubus ya. Sekarang anak-anak boleh lihat pada gambar kubus yang bagian D terlebih dahulu. Ustazah akan memberikan contoh pada bagian B. Di sini ada bentuk kelompok kubus. Nah, yang terdiri dari, kalau biasanya kita menghitung persatuan pada kotak kubus ya. Nah, tapi karena ini sudah menyatu, maka kita akan menentukan sifat pertukarannya. Anak-anak bisa menentukannya yaitu dengan cara pengelompokan kubus yang sudah
terlihat pada gambar, yaitu bisa kita tentukan dari bentuk kotak kubus yang sejajar. Nah, anak-anak bisa menuliskan ini ada berapa ya? 1 kelompok kubus yang sejajar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh tuliskan di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada kelompok kubus yang sejajarnya, yaitu ada 5 kelompok kubus yang sejajar. Maka bisa kita langsung tuliskan bentuk perkaliannya di sini. Berarti ada 5 kelompok kubus yang sejajar. Nah, dikali dari sekelompok kubus yang sejajar ini ada berapa kotak satuan kubusnya ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi setiap satu jajar ini ada 7 kotak kubus. Begitupun dengan barisan kubus yang lainnya. Berarti kita tuliskan. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bentuk perkaliannya kita tuliskan ada 7. 5 dikali 7 sama dengan bentuk perkaliannya adalah, sekarang kita hitung lagi gambar di samping. Nah, anak-anak sebelumnya gambarnya seperti ini ya, tapi sudah Ustazah rubah karena di sini ada bentuk gambarnya yang kurang sesuai. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat pada gambar yang sudah Ustazah beri kotak kubusnya ya. Kita hitung jajaran kubusnya ada berapa? Kelompok jajaran kubusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kotak kubus ya. Atau kita tuliskan dulu boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita tuliskan di sini 7. Dari setiap satu jajar kubus ini ada berapa kotak kubus? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka bentuk perkaliannya adalah 7 kali 5 pada gambar kedua. Sudah betul ya? Sifat pertukarannya 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. Ini bila dijumlahkan hasilnya pasti sama, yaitu betul 35. Sekarang tugas Ananda adalah boleh mengerjakan bagian A, bagian B sesuai contoh yang tadi sudah Ustazah berikan. Lalu anak-anak boleh kerjakan bagian B-nya. Sifat pertukaran perkalian kali ini dalam bentuk puluhan dan juga ada ratusan ya pada halaman 138. Baik, sebelum anak-anak mengerjakan latihan pada halaman 138, Ustazah akan memberikan contoh terlebih dahulu pada bagian A ya. Di sini ada bilangan yang sudah diketahui. 58 dikali titik-titik sama dengan 3 dikali titik-titik. Ingat rumus perkalian komutatif pada perkaliannya. Kita boleh tuliskan dulu. A dikali B sama dengan B dikali A. Berarti jika ini A, bilangan A sudah diketahui, bilangan B-nya belum. Tapi di samping kiri, bilangan B-nya sudah kita ketahui, yaitu 3. Maka kita bisa langsung menuliskannya, yaitu 3. Di sini A-nya tinggal kita menuliskan 52. Nah, jadi bentuk perkalian pertukarannya adalah 52 dikali 3 sama dengan 3 dikali 52. Paham ya anak-anak? Insya Allah materi ini masih mudah ya. Silakan anak-anak boleh mengerjakan pada halaman 138 dengan tadi 130. Bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.